Assalamualaikum anak-anak Mem yang saleh dan saleha. Perkenalkan, nama Mem adalah Asti Triasi, guru PAI di SMA Negeri 2 Unggul Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin. Anak-anak yang saleh dan saleha, siapa yang suka berkata jujur? Atau sebaliknya? Ayo, mulai dari sekarang kita akan berperilaku benar dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan kejujuran akan membawa kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Baiklah nak, untuk memulai pembelajaran, marilah kita melafazkan basmalah. Semoga dengan niat, ikhtiar, dan tawakal, ilmu yang kita pelajari menjadi bermanfaat. Anak-anak, ayo kita berpikir sejenak. Apakah setiap yang kita inginkan sudah kita lakukan dengan cara yang benar dan jujur? Atau sebaliknya, untuk mendapatkan sesuatu, terkadang kita menempuh jalan yang tidak sesuai, sehingga bukan hanya merugikan diri sendiri, bahkan orang lain juga menerima akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita harus tetap berpegang kepada aturan yang ada dan sesuai dengan norma yang berlaku, agar tidak menyimpang dari kaidah yang ditetapkan. Kejujuran asal katanya adalah jujur, berasal dari bahasa Arab yaitu as-sidqu atau sidik. Berarti benar dalam ucapan, mulia dalam perilaku, dapat dipercaya, selaras antara kata dan tindakan. Lawan kata dari benar adalah dusta. Dalam bahasa Arab disebut kadzib. Dalil tentang kebenaran dan kejujuran ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat yang membicarakan tentang kejujuran. Di antaranya ada dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Menurut Imam Al-Ghazali, bentuk jujur dapat dibagi menjadi 5. Pertama, jujur dalam kemauan. Keempat, jujur dalam menepati janji. Dan yang terakhir, jujur dalam perbuatan sehari-hari. Perilaku kejujuran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran diterapkan di sekolah dengan mengurus amanah untuk belajar. Selanjutnya diterapkan di rumah dengan cara berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir di lingkungan masyarakat dengan cara tidak menyebarkan berita bohong atau dusta yang tidak mempunyai sumber yang valid. Adapun cara untuk melatih agar memiliki perilaku jujur diantaranya adalah yang pertama, niat merupakan kemauan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adanya tekad yang kokoh mampu melahirkan kekuatan untuk senantiasa berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari ketika seorang muslim melakukan interaksi dengan sesama. Ketiga, keyakinan merupakan modal bagi seorang untuk melakukan aktivitas. Keempat, pelatihan dapat dilakukan dengan mendorong jiwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sejalan dengan perilaku yang luhur. Dan yang terakhir, teman atau sahabat sangat berpengaruh terhadap kepribadian seorang muslim, sehingga ada pepatah yang mengatakan, sahabatmu adalah cermin pribadimu. Oleh karena itu, carilah teman atau sahabat yang memiliki karakter. Salah satunya adalah yang berperilaku jujur. Kejujuran, adanya perasaan nyaman dan hati tenang karena dalam kehidupannya tidak ada hal-hal yang harus ditutupi atau dirahasiakan. Tidak berurusan dengan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, adanya kemudahan dalam menjalani aktivitas disebabkan adanya kepercayaan dari orang lain dan akan disukai oleh banyak orang. Terakhir, adanya jaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan akan mengantarkan ke surga. Kesimpulan, kejujuran dan kebenaran merupakan perkataan yang diucapkan dengan benar dan jujur.
Bentuk kejujuran bisa dalam perkataan dan bermuamalah. Perilaku jujur dimulai dari diri sendiri, selanjutnya diimplementasikan dengan lingkungan sekitar. Orang yang berperilaku jujur mempunyai tingkat iman dan Islam yang tinggi. Sebelum kita ke evaluasi, ada beberapa referensi buku yang bisa anak-anak pelajari. Di antaranya dengan membaca buku siswa yang sudah memberikan, bisa cek pada mail, WA, Instagram, Telegram, Google Classroom yang sudah juga memberikan, atau jika anak-anak mengalami kesulitan di dalam pembelajaran, anak-anak bisa menghubungi nomor handphone yang sudah disediakan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk lebih memahami materi, silahkan kerjakan evaluasi pada link yang disediakan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan melafazkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh inspirasi. Fastabiqul khairat.